Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak kelas 5, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai mata pelajaran matematika. Materinya mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Mungkin materinya tadi pagi sudah disampaikan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan bahas. Nah, di sini ini modul yang tadi kalian dapatkan. Di sini Bapak langsung bahas saja ya. Di sini ada contoh karakternya yaitu Edo. Di sini Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Di sana golongan darahnya tentunya terdiri dari A, B, AB, dan O. Tentu sangat sulit ya, termasuk juga kalian dan Bapak jika melihat data yang begitu banyaknya tanpa dirapihkan dan dibentuk demikian rupa agar mudah untuk dipahami. Nah, maka dari itu penting untuk kita semua menyajikan data dalam bentuk. Nah, di sini kita akan bahas dalam bentuk tabel. Nah, di sini bentuknya tabel. Kalian bisa lihat di layarnya masing-masing. Daftar golongan darah siswa kelas 5. Di sini terdaftar dari nomor 1 sampai dengan 30. Bermacam-macam dari golongan O sampai dengan A, B, AB. Nah, tentu data yang kalian lihat di layar ini masih data perorangan. Bagaimana supaya melihatnya lebih mudah lagi? Kita scroll lagi. Kita masukkan ke dalam beberapa golongan darah. Di sini ada golongan darah A, ada golongan darah B, AB, dan O. Nah, di sini paling banyak kalian dapat melihat golongan darah A. Ada Beni, Arin, dan sebagainya. Golongan darah B, Edo, Indah, dan sebagainya. Nah, di sini kita bentuk lagi dalam bentuk tabel sesuai dengan jumlahnya. Daftar golongan darah siswa kelas 5. Di sini golongan darah A tadi sudah dihitung, totalnya adalah 12. 12 ini termasuk dalam banyak siswa atau frekuensi. Jadi ketika membaca data ini, bagaimana Pak cara membaca tabel ini? Nah, di sini kita bahas membaca tabel dan menafsirkan tabelnya. Pertama, A, golongan darah A jumlahnya adalah 12 siswa. Golongan darah B jumlahnya adalah 7 siswa. Golongan darah AB jumlahnya adalah 3 siswa. Golongan darah O jumlahnya adalah 8 siswa. Dan kesemua golongan darah ini ketika dijumlahkan maka jumlahnya menjadi 30. Itu merupakan cara membaca tabel dan menafsirkan tabelnya dalam bentuk kalimat. Di sini ada contoh yang bisa kalian amati. Contoh ini merupakan data mata pelajaran matematika hasil ulangan ya, kelas 5. Diperoleh di sini ada nilai 95 sampai dengan 70 dalam bentuk data yang tidak berurutan. Tugas kalian ketika melihat data yang tidak berurutan ini tentu harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar supaya mudah dan berurutan. Kita bisa lihat di sini jumlah datanya adalah 30. Ke sampingnya ada 6 dan ke bawahnya barisnya ada 5. 5 kali 6 30. Di sini datanya ada 30. Sekali lagi Bapak ingatkan, susun terlebih dahulu datanya. Pertanyaan pertama di sini, ini berkaitan dengan tugasnya ya. Yang pertama, buatlah tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensinya seperti yang dicontohkan di sini. Nah, ini tabel frekuensinya. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. Dan soal yang ke C, berapa anak yang mendapat nilai di atas 75. Nah, kita akan bahas ya, ini contoh soalnya supaya tidak ada yang kebingungan. Baik, kita sudah masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, di sini Bapak akan tuliskan langsung ya. Di sini contohnya, pertama-tama kalian supaya mudah untuk menyusun datanya, tentukan terlebih dahulu angka
atau nilai yang paling terendah dengan nilai yang paling tertinggi. Di sini kalian dapat melihat nilai yang terendah adalah 65 dan nilai yang tertinggi adalah 95. Nah, itu menjadi patokannya. Sekaligus kalian dapat menjawab pertanyaan B, tentukan nilai tertinggi dan terendah. Sudah terjawab ya. Sekarang kita buat tabel frekuensinya. Sebelum masuk ke tabel frekuensinya, kita susun terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama susun datanya. Pertama 65, tadi angka terendahnya atau nilai terendahnya 65. Kita tulis 65-nya ada berapa di sini? 65-nya jumlahnya ada 2. Nah, ada 2. Kita tulis. Oke. Selanjutnya setelah 65, angka yang paling terbesar selanjutnya adalah 70. Kita hitung 70-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya 70-nya. Kita tulis 70-nya. Setelah angka 70, angka tertinggi selanjutnya adalah 75. 75 totalnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kita tulis 75-nya, totalnya ada 9. Enam, 7, 8. Nah, sudah angka 75, angka tertinggi selanjutnya adalah angka 80. Kita hitung angka 80-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kita tulis 80-nya ada 3. Ya. Setelah angka 80, angka tertinggi selanjutnya adalah 85. 85-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis 85-nya. 3, 4. Setelah angka 85, angka selanjutnya yang paling tinggi dari 85 adalah 90. 90 totalnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Setelah 90, yang terakhir nilai tertinggi tadi berapa? 95. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi pas nih. Totalnya datanya sudah tersusun rapih dalam bentuk baris dan kolom. Totalnya adalah 30 data. Nah, sudah tersusun. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang A, buatlah tabel frekuensi dari data yang disajikan barusan. Nah, kita sudah susun. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah masukkan angka-angka tersebut dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita akan tulis langsung dari yang terendah 65. Di sini kita dapat lihat 65 banyak frekuensinya adalah 2 ya. Banyak frekuensinya ada 2 siswa yang dapat nilai 65, 2 siswa. Yang dapat nilai 70 ada 5 siswa. Tulis. Yang mendapatkan nilai 75 ada 9 siswa. Selanjutnya 80, yang mendapatkan nilai 80 ada 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 85 ada 4 siswa. Yang mendapatkan nilai 90 ada 3 siswa.
dan angka yang mendapatkan nilai 95 itu 4 siswa. Nah, dari semua data ini yang kalian lihat di layar, banyak frekuensinya ditotalkan. Dari angka frekuensi mendapat nilai 2 sampai 4 siswa ditotalkan semuanya menjadi 30. Jadi banyak siswa yang mengikuti ulangan adalah 30. Selesai. Kita sudah menjawab soal yang A ya. Nah, kita tandai di sini sudah menjawab soal yang A. Nah, kita sekarang akan menjawab soal yang B. Tentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita tulis saja nilai tertingginya. Nah, nilai tertingginya kalian tadi sudah mencari ya di awal sebelum menyusun data. Nilai tertingginya adalah 95 dan nilai yang terendahnya adalah 65. Kita sudah menjawab 2 soal. Tinggal soal yang terakhir. Berapa banyak anak yang mendapat nilai di atas 75? Kita akan jawab C. Di atas 75 ya. Berarti kita harus menghitung berapa banyak totalnya. Baik, kita scroll lagi ke sini. Dari 75, berarti lebih dari 75 mulai dari angka 80. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sudah terjawab berapa anak yang mendapat nilai di atas 75. Totalnya adalah 14 siswa. Tinggal dihitung atau dijumlahkan sesuai dengan data yang lebih dari 75. Mungkin itu saja contoh yang bisa Bapak jelaskan. Kita akan kembali ke materi tugasnya. Baik, di sini sudah masuk ke materi tugasnya. Tugasnya satu soal. Data di sini datanya yang tidak berurutan seperti tadi. Tugas pertama, kalian buatlah tabel frekuensi. Langkah pertama, ingat, susun terlebih dahulu datanya, berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, kalian tentukan. Di sini soal kedua, berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Kalian tinggal hitung saja semua data yang tersaji di layar ini, atau di modul kalian, atau di foto yang telah dikirimkan oleh guru kalian. Nah, dihitung datanya untuk menjawab soal yang kedua. Soal yang ketiga, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80? Kalian tinggal hitung saja yang mendapat angka 80 di sana ada berapa siswa. Soal yang keempat, berapa banyak anak yang nilainya kurang dari 75? Berarti nilai dari 75 berapa? 7. Bentar. Untuk menjawab soal ini, kalian harus melihat angka yang lebih rendah dari 75. Nah, angka yang terendah di sini adalah 65. Kalian cari 65 dan 60. Ada 2 ya. Kalian hitung jumlah banyaknya siswa yang nilainya kurang dari 75. Berarti 65-nya ada berapa? 60-nya ada berapa? Soal yang terakhir, berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Nilai tertingginya tadi berapa? 95. Kalian hitung jumlah 95-nya berapa. Udah, situ saja yang bisa Bapak jelaskan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian penjelasan dari Bapak. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.